Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Assalamualaikum Bapak pendamping. Kenapa ini kok beda dapatnya saya dengan teman saya yang lain? Yang satunya 300 kok saya cuma 75.000. Kita menanggapi pertanyaan ibu-ibu dan netizen. Jadi sebelum kita membahasnya, kita lihat dulu untuk skema bansos di tahun 2020 di masa pandemi seperti ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ibu hamil mendapatkan 250.000 per bulan, yang balita 250.000 per bulan, anak SD mendapatkan 75.000 per bulan, anak SMP 125.000 per bulan, anak SMA 166.000 per bulan, yang lansia sama disabilitas itu 200.000 rupiah per bulan di masa pandemi seperti ini, di masa COVID-19. Nah, jadi saya menjelaskan untuk yang kenapa bisa terjadi pengurangan bantuan. Jadi untuk yang pertama yaitu kita mengupdate kartu keluarga. Nah, di mana tempat ngupdate-nya? Tempat ngupdate-nya kan sudah jelas di kantor kecamatan atau Dukcapil setempat. Jadi, kenapa harus diupdate kartu keluarga? Semisal ada anggota keluarga baru. Nah, jadi diupdate namanya, kan nanti dimasukkan ke ada nomor NIK-nya dan ada juga tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, nanti kalau sudah jadi itu dilaporkan ke pendamping PKH. Yang kedua, ibu hamil yang kedua itu tidak terhitung ya. Jadi jikalau ada ibu-ibu yang ingin mempunyai anak yang kedua itu tidak dihitung untuk hamilannya, tetapi dihitung ketika ibu-ibu melahirkan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, lansia lebih dari 2 orang dalam satu kakak. Nah, ini untuk lansia, 2 orang lansia dia dalam satu kakak itu dihitung 1. Nah, nanti dibayarkan oleh pemerintah hanya 1 orang lansia. Nah, jadi jikalau ada 2 lansia dalam satu kakak itu dihitung 1 ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat, komponen belum diupdate di EPKH. Nah, jadi semisalkan KPM tidak melaporkan perubahan komponen yang ada. Nah, seperti anaknya baru masuk SMA, tetapi di sistem EPKH itu masih kelas 3 SMP. Yang kelima, komponen hanya 4. Nah, jadi semisalkan di kakak ibu ada anak balita, anak SD, SMP, SMA, dan ada lansia. Nah, nanti dihitung oleh sistem adalah yang paling besar. Nanti diambil yang pertama. Mungkin ada anak balita atau anak SMP, SMA, dan lansia. Itu yang dihitung ibu ya, yang paling besar. Nah, jadi itulah penjelasan saya sebagai pendamping sosial. Nah, jadi untuk selanjutnya setelah
pandemi COVID ini berakhir, semoga saja ya secepatnya berakhir, kita akan kembali ke new normal. Nah, jadi bantuannya akan dalam 1 tahun itu sebanyak 4 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Nanti dibayarkan setiap 3 bulan sekali.